Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Dwi Oktaviana, NPM 21711019, Prodi D3 Produksi Tanaman Pangan, jurusan Budidaya Tanaman Pangan semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pelanggaran HAM dan rasisme terhadap warga Papua. Pelanggaran HAM. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau yang disingkat HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. HAM berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Adapun contoh dari hak dasar itu menyangkut hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak untuk tidak disiksa, hak untuk berbebas pendapat. Lantas kalau dihilangkan bagaimana? Kalau dibunuh bagaimana? Nah, itu adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Banyak kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan oleh negara, seperti kasus tragedi 65, tragedi Semanggi 1 dan 2, kerusuhan Mei 98. Tapi kali ini kita tak akan terfokus pada pelanggaran HAM di atas. Kita akan berfokus pada penyelenggara HAM yang terjadi di Papua. Apa saja sih pelanggaran HAM berat di Papua? Kita akan bahas sesuai tahun terjadinya pelanggaran HAM tersebut. 1. Kasus biak berdarah Juli 1998. 2. Kasus Wasior 2001. 3. Peristiwa Wamena 4 April 2003. 4. Tragedi Paniai berdarah 2014. 5. Kasus Mapedeuma 2014. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari pelanggaran HAM yang sudah disebutkan tadi. Kasus biak berdarah 1998. Pada saat Timur Timur mengadakan referendum untuk menentukan nasib sendiri di tengah situasi politik di Indonesia yang panas, rakyat Papua pun ingin menentukan nasibnya sendiri. Pergerakan rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri berujung pada kebrutalan aparat negara. Banyak rakyat Papua berkumpul di puskesmas dan mengibarkan bendera bintang kejora dan menduduki itu selama seminggu. Aksi itu berlangsung damai, namun pada saat aparat datang terjadi kerusuhan, penangkapan, pemerkosaan, penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan terhadap warga Papua. Yang kedua, kasus Wasior 2001. Sementara kasus Wasior 13 Juni 2001 terjadi di Desa Wonoboy, Distrik Wasior, Manokwari, dipicu oleh terbunuhnya 5 anggota BRIMOB dan seorang warga sipil. Aparat Polres Manokwari kemudian melakukan penyisiran dan terjadi dugaan tindak kekerasan berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, dan penyiksaan di Distrik Wasior. Yang ketiga, peristiwa Wamena 2003. Peristiwa Wamena 4 April 2003 diawali pembobolan gudang senjata Kodim 1702 Wamena yang ditindaklanjuti upaya pengejaran oleh TNI terhadap terduga pelaku. Dalam proses pengejaran, terjadi dugaan tindak kekerasan seperti penangkapan, penyiksaan, pembunuhan terhadap penduduk sipil, dan pembakaran gedung dan poliklinik setempat. Yang keempat, peristiwa Paniai berdarah 2014. Peristiwa Paniai ini diketahui berawal pada malam 7 Desember 2014 di Ena Rotali, Kabupaten Paniai, Papua. Kejadian ini diawali oleh
teguran kelompok pemuda kepada anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang membawa mobil Toyota Fortuner hitam tanpa menyalakan lampu. Teguran itu rupanya menyebabkan pertengkaran yang berujung penganiayaan oleh TNI. Esok harinya, 8 Desember 2014, rombongan masyarakat Ipakie berangkat menuju Enarotali, mendatangi Polsek Paniai dan Koramil untuk meminta penjelasan. Masyarakat berkumpul di lapangan Karel Gobay yang terletak di depan Polsek dan Koramil sambil menyanyi dan menari sebagai bentuk protes terhadap tindakan aparat sehari sebelumnya. Merasa tak mendapat tanggapan, situasi memanas dan masyarakat mulai melempari pos polisi dan pangkalan militer dengan batu. Aparat menanggapi aksi tersebut dengan penembakan untuk membubarkan massa. 5 orang warga sipil tewas dalam kerusuhan ini. Apa yang dilakukan pemerintah? Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini bisa dibilang acap kali tidak serius. Kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM selalu menemui jalan buntu dan berkas kasus selalu mandek di kejaksaan. Padahal berkas-berkas sering diajukan oleh Kontras dan Komnas HAM tetapi dikembalikan lagi oleh kejaksaan. Bahkan ada sebuah aksi rutin setiap Kamis di depan istana, yaitu aksi Kamisan, yang terus konsisten selama 13 tahun menuntut keadilan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Rasisme. Apa itu rasisme? Berbicara tentang rasis, tak terlepas dari adanya perbudakan yang mempunyai keterkaitan antar keduanya. Tindakan rasis dan perbudakan memiliki sejarah yang panjang. Paham rasis terlahir karena adanya perbudakan. Meskipun perbudakan sudah lama dihapuskan, namun tindakan rasis yang lahir dari perbudakan tak kunjung hilang. Berbicara kasus rasisme, warga Papua kerap mendapatkan tindakan rasis dari saudara sebangsanya sendiri. Kita kerap bersimpati terhadap kasus George Floyd. Apakah kita sudah bersimpati terhadap rasisme terhadap warga Papua? Kasus rasisme yang diterima warga Papua hampir setiap tahun ada. Terlebih lagi tahun lalu, yakni pada tahun 2019, di mana itu memicu kerusuhan besar di Papua. Kasus rasisme. Rasisme sering didapatkan warga Papua yang merantau ke Pulau Jawa, seperti yang terjadi tahun 2019 di mana seorang warga Papua dikatai monyet oleh saudara sebangsanya sendiri. Apakah itu tidak sakit? Hal itulah yang memicu tindakan kemarahan warga Papua sehingga terjadi kerusuhan di berbagai kota di Papua. Efek dari peristiwa itu, isu Free West Papua kembali naik lagi. Akibat dari kekecewaan itu, isu itu kembali naik lagi dan isu itu pun terus diperjuangkan oleh para aktivis Free West Papua di dunia internasional. Lantas bagaimana seharusnya kita memutuskan tali rasisme di Indonesia ini? Langkah yang diambil pemerintah dalam tindakan rasisme. Masyarakat Indonesia sebagai warga dunia dan manusia bermartabat pasti menolak adanya tindakan rasis. Sayangnya kasus rasisme yang dialami warga Papua tidak ditangani secara serius oleh aparat kepolisian. Hal ini terlihat penindakan hukum yang tidak tegas dari kasus 2019. Pihak aparat dan koordinator Menko Polhukam Wiranto justru lebih agresif mengejar mahasiswa yang melakukan demonstran terhadap tindakan rasisme tersebut. Baru-baru ini saja mantan ketua BEM Universitas Cendrawasih didakwa melakukan tindakan makar, padahal dia melakukan aksi damai menolak tindakan rasis, tetapi dia dituduh makar dengan ancaman 10 tahun penjara.
Kesimpulan, kasus pelanggaran hak asasi manusia dan rasisme masih kerap diterima hingga saat ini. Banyak kasus pelanggaran HAM yang sering dilakukan oleh militer terhadap warga sipil dari tahun 1998 hingga saat ini. Upaya yang dilakukan pemerintah pun belum mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dan rasisme terhadap warga Papua. Karena penanganan tak serius ini pun, tak sedikit warga Papua, khususnya wilayah Papua Barat yang ingin memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena kerap mendapatkan tindakan rasis. Bahkan kerusuhan yang terjadi di berbagai kota di Papua terjadi karena kasus rasisme dan diskriminasi yang diterima oleh warga Papua di Pulau Jawa. Untuk memutuskan tali rasisme ini, marilah kita sebagai manusia mampu memanusiakan manusia. Kita harus menjunjung tinggi kemanusiaan itu sendiri. Kita semua itu sama tanpa terkecuali. Kita itu adalah manusia, bukan binatang apalagi monyet. Karena pada hakikatnya, tindakan rasis merupakan tindakan yang tak bermoral dan tak berperi kemanusiaan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.